PG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi PGSD LPTK IKIP Siliwangi akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning di kelas 6 SDN 1 Kelapa Gunung, Kabupaten Kuningan pada tema 1, subtema 3 pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 6. Hari ini kita perlu untuk mensyukuri ya bagaimana Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta kepada siapa untuk memimpin doa teman-teman di sini untuk melakukan doa sebelum pembelajaran. Silakan siapa? Duduk yang rapi. Rapi. Berdoa. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Bapak minta kepada Rika untuk memimpin teman-temannya di sini. Silakan Rika ke depan. Nanti Bapak akan Lagu nasional Tanah Airku. Tidak melupakan
tidak hadir? Ali dan Baby ya. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Kalian lihat di sini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah kalian melihat teks, kemudian melihat gambar yang ada pada layar di depan kalian, kalian dapat membandingkan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian nanti kalian juga bisa membuat poster ajakan tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar sekolah. Kemudian nanti kalian setelah melihat teks dan gambar kemudian melakukan diskusi juga, kalian bisa memilih tumbuhan dan hewan langka di negara ASEAN. Kemudian kalian juga bisa menentukan tumbuhan dan hewan yang langka di satu negara ASEAN pada poster pelestarian dengan tepat. Kemudian kalian juga bisa menarik kesimpulan tentang teks cara pelestarian tumbuhan dan hewan dengan tepat, dan juga kalian bisa menyajikan kesimpulan secara tertulis tentang cara pelestarian tumbuhan dan hewan dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin atau pembelajaran sebelumnya yang telah kita lakukan? Kira-kira menurut kalian apa manfaat perkembangbiakan hewan tumbuhan bagi manusia? Cum, siapa yang tahu? Ojia? Membuat pakaian. Misalnya dari apa? Dari domba. Dari bulu domba. Ada lagi yang lain, Sri? Untuk makan sehari-hari. Contohnya? Telur. Telur. Kemudian apa lagi? Ayam. Ya, dagingnya ya bisa kita makan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita kemarin telah belajar tentang manfaat cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, nah karena semuanya itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia, kita tergantung kepada tumbuhan dan hewan, maka kita harus melestarikan keberadaannya, betul tidak? Betul. Ya, karena itu merupakan kebutuhan pokok kita selaku manusia, karena kita tergantung pada mereka. Maka untuk hari ini kita akan belajar tentang cara-cara atau upaya pelestarian hewan dan tumbuhan agar tumbuhan ini tetap ada, hewan ini tetap ada, bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Kalian lihat atau amati gambar yang Bapak tampilkan di sini. Ada gambar apa? Ada pohon ditebang. Kemudian ada apa lagi gambarnya? Hewan-hewannya kenapa? Hewannya mati. Kemudian Bapak lanjutkan. Nah, ini ada gambar apa? Ada lautan. Lihat di sini ada gambar apa? Ikan. Lihat di sini ada gambar apa? Ikan. Ikannya ada apa itu di lautan itu ada apa? Ada sampah plastik. Kemudian satu lagi kalian bisa lihat apa ini? Pemburuan liar hewan ya. Kira-kira Bapak ingin tanya kepada kalian, apa dampaknya dari gambar-gambar ini semua bagi tumbuhan dan hewan? Untuk gambar 1, Cum, yang tahu dampaknya. Dampak dari ini ada pohon ditebang, kemudian ada hewan mati. Dampaknya apa? Ya, Dea, apa Dea? Dampaknya akan para hewan akan kehilangan tempatnya. Kehilangan tempat tinggal. Kemudian ada lagi, itu kan dari hewan. Kemudian dari tumbuhannya, karena ada penebangan liar, bagaimana? Hutan akan gundul. Hutan akan gundul ya. Kemudian pada gambar kedua dampaknya ada yang tahu lagi, Cung, selain Dea? Rani apa? Ikan-ikan di laut tercemar. Ikan-ikan di laut tercemar tempat tinggalnya ya. Jadi nanti ikan-ikan juga ada yang memakan sampah-sampah plastik. Karena sampah plastik ini tidak bisa diolah ya, tidak oleh tubuh, maka tubuh ikan ini lama-kelamaan akan mati. Kemudian tempat tinggalnya, habitatnya rusak karena banyak sampah plastik. Kemudian gambar yang ketiga, Rika, dampaknya dengan kegiatan yang ada pada gambar ketiga ini apa? Hewan akan mati. Kira-kira nanti kalau kelamaan diburu, hewan ini akan bagaimana keberadaannya? Punah ya, bahkan hilang, tidak ada lagi. Nah, hari ini jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang harus dilakukan, maka tumbuhan dan hewan ini akan lambat. Nah, apa dampaknya bagi manusia?
kita sudah memanfaatkan ya kebutuhan kita terhadap tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan dan hewan ini langka, apa dampaknya bagi manusia? Akan merugikan. Apakah manusia leluasa untuk mencari makanan dari tumbuhan dan hewan? Tidak, karena terbatas ya. Betul? Nah, agar pelestarian hewan ini terjaga, hewan ini, tumbuhan ini tetap ada, maka apa yang harus kita lakukan? Bapak akan membagi kalian kepada 5 kelompok ya. Jadi kelompoknya sudah Bapak tentukan. Nah, kelompoknya ini ada 5 kelompok. Ada yang pertama kelompok 6, ada Sri, Feby, Rani, dan Chandra. Kemudian kelompok 2, ada kelompok Anggrek, Fauzia, Raka, Melvi, Davan, dan Dea. Kemudian kelompok Gajah, ada Rika, Anis, Lutfi, dan Mega. Kelompok Melati ada Safa, Dini, Naira, dan Davian. Dan kelompok 5 ada Alisa, Anuto, Fikri, Nabita, dan Aldi. Nah, kalian sudah duduk berkelompok. Kalian juga sudah Bapak tempatkan kelompok satu untuk mengerjakan LKPD. Nanti kita akan mengerjakan LKPD-nya secara online. Jadi kita diusahakan karena kita sekarang belajar tentang pelestarian dan hewan dan tumbuhan, kita mengurangi ya penggunaan yang bisa menimbulkan sampah. Kalau biasanya kita mengisi LKPD secara manual ya, pakai kertas, tulis segala macam. Nah, untuk menghemat penggunaan kertasnya, maka kita lakukan pengerjaan LKPD ini lewat perangkat online ya. Kalian sudah ditempatkan Bapak satu-satu di kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini bentuknya seperti ini. Sudah Bapak setting ya di komputer kalian. Nanti kalian tinggal memasukkan kode saja yang nanti akan Bapak berikan untuk mengerjakan LKPD-nya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Mengerti anak-anak semuanya? Mengerti. Baik, ini tampilan web LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Kalian masukkan untuk PIN-nya itu MAY7I6, bukan angka 1 ya. MAY7I6. Cung yang sudah masuk kelompok Rika, kemudian kelompok Sabar, kelompok Anggi, kemudian kelompok siapa lagi? Nah, hewan-hewan langka yang ada di ASEAN, contohnya di Vietnam itu ada rusa elk, kemudian di Brunei ada kucing tandang, di Myanmar ada dol, kemudian di Indonesia ada badak Sumatera, kemudian di Malaysia ada tapir Asia, kemudian di Singapura ada lutung koka, dan di Thailand ada musang belah. Sebenarnya hewan-hewan yang ada di ASEAN ini hampir serupa ya, jadi hampir mirip. Jadi misalkan contoh di Indonesia dan di Malaysia, karena Malaysia ini ada kepulauannya yang berada di Kalimantan kan, jadi hewan-hewan ini hampir sama. Tapir ada di Indonesia, tapir juga ada di Malaysia. Kemudian selanjutnya, nah ini hewan-hewan langka yang ada di negara ASEAN yang lain. Di sini di Laos ada gajah Asia, kemudian di Kamboja ada lamur kaki merah, dan di Filipina ini ada lumba-lumba punggung bumbung. Kemudian tumbuhan langkanya, kalau tadi hewan-hewan langka yang ada di ASEAN, nah Bapak tampilkan tumbuhan langka di ASEAN. Di Indonesia itu ada bunga bangkai. Kalian tahu bunga bangkai? Cung yang pernah ke kebun raya Bogor ada? Belum. Ya, salah satu bunga tersebut ada di kebun raya Bogor. Jadi kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena aromanya itu sangat tidak sedap, makanya disebut bunga bangkai. Nah, kemudian di Thailand ada Ratchakre, kemudian di Laos ada campak, Kamboja ada Nepenthes kondeni, kemudian Myanmar ruin gunung, Malaysia ada kesusu, kemudian di Filipina ada jadipeng, kemudian di Brunei ada bunga simpor, di Singapura ada anggrek hibida, dan di Vietnam ada lotus. Nah, anak-anakku sekalian, sambil kalian melihat teks yang ada pada layar ini, nanti kalian silakan berdiskusi, menentukan kesimpulan yang ada pada teks tersebut, dan kalian langsung kerjakan di LKPD online-nya ya. Jadi kalian bisa langsung dikerjakan. Bapak akan memperlihatkan 2 teks tersebut. Sudah terlihat? Dari jauh bisa kelihatan? Bisa. Ya, ini judulnya tentang pelestarian tumbuhan untuk teks pertama. Nah,
Silahkan kalian baca, kemudian kalian diskusikan kira-kira kesimpulannya apa dari teks tersebut. Bapak beri waktu 2 menit ya. Silakan bisa didiskusikan. Dari teks tersebut kan diberitahukan ya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian kalian juga tahu tadi pelestarian yang bisa dilakukan oleh lembaga konservasi. Nah, sebagai pelajar, maka Bapak ingin tahu apa sih yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Maka Bapak minta kalian untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Di LKPD kan itu diminta ya untuk menuliskan atau mendiskusikan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Silakan kalian di dalam kelompok diskusikan kira-kira upaya apa saja yang bisa dilakukan. Nanti setelah kalian mendiskusikan upaya-upaya tersebut, kita akan membuat poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Kalian Bapak minta untuk membuat poster dari barang bekas atau sampah yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya. Ya, Bapak berikan satu contoh yang sudah Bapak buat. Jadi ini merupakan contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan yang Bapak buat dengan memanfaatkan semuanya dari barang bekas. Nah, mengapa harus barang bekas? Ya tujuannya itu tadi sebagai salah satu bentuk pelestarian. Yang pertama kali presentasi terlebih dahulu. Kita lihat kelompok manakah yang tampil terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Kami memilih dari negara Laos dan tumbuhannya bernama caka. Begitupun juga dengan hewan gajah Asia. Upaya melestarikan hewan dan tumbuhan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menjaga tanaman. 3. Menghentikan pemburuan liar dan penebangan liar. 4. Menanam kembali tanaman. 5. Tidak merusak tumbuhan pada lingkungan. Sekian begitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan untuk kelompok anggrek. Silakan anak-anak dari kelompok anggrek. Presentasinya ada yang ingin menanggapi. Bapak minta dari kelompoknya Anggi, kelompok apa? Dari hasil presentasi kelompok anggrek, Bapak minta tanggapannya dari kelompok jerapah. Bagaimana? Penjelasannya sudah bagus. Terus tampilan posternya bagaimana? Bagus. Bagus ya. Jadi baik ya, baik semuanya katanya dari kelompok jerapah. Kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Bapak akan mengundi kembali. Di sini tersisa 3 kelompok ya. Ada kelompok melati, kelompok gajah, dan kelompok jerapah. Kita putar. Siapakah yang akan melanjutkan presentasi pada kali ini? Ternyata kelompok jerapah. Tepuk tangan untuk kelompok jerapah.
Melati minta tanggapannya dari presentasi kelompok jerapah bagaimana? Dari posternya kemudian dari penyampaiannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Kami memilih dari negara Laos dan tumbuhannya bernama caka. Begitupun juga dengan hewan gajah Asia. Upaya melestarikan hewan dan tumbuhan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menjaga tanaman. 3. Menghentikan pemburuan liar dan penebangan liar. 4. Menanam kembali tanaman. 5. Tidak merusak tumbuhan pada lingkungan. Sekian begitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Silakan anak-anak dari kelompok anggrek, presentasinya ada yang ingin menanggapi. Bapak minta dari kelompoknya Anggi, kelompok apa? Dari hasil presentasi kelompok anggrek, Bapak minta tanggapannya dari kelompok jerapah. Bagaimana? Penjelasannya sudah bagus. Terus tampilan posternya bagaimana? Bagus. Bagus ya. Jadi baik ya, baik semuanya katanya dari kelompok jerapah. Seluruh rangkaian materi yang sudah kalian pelajari hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Cung, ada yang mau menyampaikan? Dari pembelajaran hari ini, yang dapat kita simpulkan adalah upaya-upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Contohnya, Bapak ingin tahu apa saja? Tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian, Tidak melakukan pemburuan liar. siapa yang mau menyimpulkan kembali? Ya, Dea. Apa Dea? Upaya-upaya melestarikan hewan dan tumbuhan. Contohnya apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, Memanfaatkan barang-barang bekas. tujuannya untuk apa? Tujuannya agar lingkungan tidak kotor dan terjaga. Ya, karena sampah-sampahnya bisa dimanfaatkan ya. Ya. Kemudian ada lagi siapa? Cung, Sri, apa? Gimana? Oh gitu ya. Baik, dari keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan, kita sudah memperoleh beberapa cara upaya pelestarian hewan dan tumbuhan ya, baik itu secara resmi melalui lembaga konservasi maupun secara pribadi yang bisa kita lakukan paling dekat ya di lingkungan sekitar. Contohnya kalau misalkan dari lembaga konservasi pelestarian hidup ada berapa macam? Ada dua ya, pelestarian in situ dan ex situ. Kalau in situ itu merupakan pelestarian yang dilakukan sesuai dengan habitat asalnya. Kalau pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan karena hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan habitatnya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan, kalian sudah memahami seluruh materi yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Bapak akan memberikan tes evaluasi kepada kalian ya. Setiap orang silakan disiapkan alat tulisnya. Kalian akan mengerjakan soal tes ini maksimal 10 menit ya. Jadi sebelum 10 menit apabila yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Apakah kalian akan membuang sampah sembarangan kembali? Iya. Kemudian Bapak ingin tanya lagi, apakah
kalian mau menyiram tanaman di depan kelas? Mau. Alasannya karena kita butuh mereka ya. Kita butuh tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi mulai kali ini kalian biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian biasakan untuk menyiram tanaman. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan teknik pewarnaan patung. Dan Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapak minta kembali kepada Sapak untuk memimpin doa teman-temannya. Duduk yang rapi. Berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak tutup untuk pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Sampaikan